Waktu aku ke Filipina, rencana perjalananku mendadak kacau. 6 taifun datang bertubi-tubi selama 10 hari aku di sana. Bahkan di hari kepulanganku ke Indonesia, Manila kembali bersiap menghadapi taifun besar. Smartphoneku memunculkan notifikasi peringatan bencana, bukan dari aplikasi tapi dari sistem peringatan nasional. Filipina adalah negara dengan kondisi geografis yang bisa dibilang terkutuk. Negara ini terletak di cincin api Pasifik dan di jalur terbentuknya siklon tropis. Akibatnya, hampir semua jenis bencana alam bisa terjadi di sini, mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, hingga taifun. Ibu kota Manila bahkan pernah dilanda gempa besar, dan lokasinya sendiri hanya sekitar 60 km dari Gunung Taal yang terakhir erupsi pada Januari 2020. Letusan Gunung Taal ini memaksa ribuan orang mengungsi. Dengan kenyataan ini, wajar kalau Filipina membangun sistem kebencanaan yang cukup serius. Mereka sadar, ini bukan hal luar biasa, ini adalah rutinitas tahunan. Jadi, bagaimana Filipina menghadapi bencana alam yang sepertinya sudah rutin terjadi di sana? Filipina punya sistem peringatan bencana berbasis teknologi yang cukup solid. Saat terjadi gempa atau badai, semua provider akan mengirim notifikasi peringatan langsung ke ponsel tanpa perlu install aplikasi. Sistem ini dikelola oleh National Disaster Risk Reduction and Management Council, yang bergerak cepat memberi informasi dan koordinasi evakuasi. Sayangnya, sistem kita di Indonesia masih banyak mengandalkan postingan BMKG di media sosial yang tentu tidak real time. Padahal, belum tentu semua orang buka media sosial saat bencana datang, dan sinyal pun belum tentu tersedia di daerah terdampak. Ditambah lagi, alat pendeteksi tsunami di Indonesia banyak yang rusak atau bahkan dicuri. Belum lagi kabar soal pemangkasan anggaran BMKG karena efisiensi belanja negara. Filipina mulai membenahi sistem kebencanaannya secara serius sejak tahun 2009, setelah topan Ketsana menewaskan ratusan orang dan melumpuhkan Metro Manila. Undang-undang penanggulangan bencana mereka direvisi, struktur koordinasi diperkuat, dan skema pelatihan evakuasi rutin digelar, bahkan di sekolah-sekolah. Indonesia dan Filipina sama-sama berada di kawasan rawan bencana, tapi di tengah kesamaan itu ada hal yang bikin iri. Filipina terlihat lebih siap. Mereka tahu, bencana bukan hal yang bisa dicegah, tapi dampaknya bisa diminimalisir kalau disiapkan dengan sungguh-sungguh. Kira-kira dari Filipina apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.